Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, latar belakang lahirnya dinasti Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Sedangkan pendiri dinasti Umayyah sendiri adalah Muawiyah. Muawiyah merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Harb, ibnu Umayyah, ibnu Abdul Syam, ibnu Abdul Manaf. Di samping sebagai pendiri dinasti Umayyah, ia juga menjadi khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib berakhir. Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Utsman, oleh sebab itu ia turut serta dalam mengusut kasus kematian Utsman. Sebagian sejarawan memandang Muawiyah sebagai pembangun dinasti negatif. Dalam perang saudara di Siffin, ia berhasil memperoleh legitimasi atas kekuatan yang ia miliki dengan cara yang curang. Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun, dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan Umayyah ibnu Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad, dan pusat pemerintahannya yang berada di Damaskus. Yang kedua, proses pengangkatan. Pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, bentuk pemerintahan kekhalifahan telah berakhir dan dilanjutkan dengan sistem pemerintahan kerajaan atau dinasti, yaitu Kerajaan Bani Umayyah atau Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian, berdirinya dinasti Umayyah tidak didasarkan pada prinsip musyawarah atau demokrasi. Jabatan kepemimpinan berubah menjadi turun-temurun dan kekhalifahan Islam mengalami transformasi menjadi kerajaan yang bersifat monarki. Adapun proses pengangkatan para khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah sebagai berikut. Sistem monarki turun-temurun berbeda dengan periode sebelumnya yang melibatkan syura atau musyawarah atau penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua, khalifah menunjuk putra mahkota atau wali al-had sebagai penerus sebelum wafat atau turun tahta. Yang ketiga, putra mahkota dibaiat atau disumpah setia oleh para pembesar, pejabat, dan masyarakat sebagai pengakuan kedudukannya. Yang keempat, proses pengangkatan khalifah hanya terbatas dari kalangan keluarga Umayyah. Hal ini menciptakan dinasti keluarga berkuasa. Dan yang terakhir, dalam beberapa kasus, dukungan militer berperan penting dalam memberikan legitimasi kekuasaan calon khalifah. Yang ketiga yaitu model pemerintahan. Dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam. Dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Meskipun Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari musyawarah menjadi monarki, dinasti Umayyah tetap menggunakan gelar khalifah. Adapun model pemerintahan pada masa dinasti Bani Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, sistem monarki absolut dengan kekuasaan mutlak pada seorang khalifah. Kedua, kepemimpinan diwariskan turun-temurun dalam lingkup keluarga Bani Umayyah. Calon pengganti ditunjuk langsung. Yang ketiga, kekuasaan tersentralisasi di bawah kendali khalifah sebagai pemimpin tertinggi, termasuk gubernur wilayah. Yang keempat, mengandalkan kekuatan militer yang kuat sebagai pengaman kekuasaan dengan peran penting dalam pemerintahan. Yang kelima, sistem birokrasi terorganisir untuk mengatur administrasi seperti pajak, keuangan, dan masalah negara. Yang keenam, menerapkan sistem mawali dengan merekrut non-Arab yang memeluk Islam sebagai pegawai dan tentara. Yang ketujuh, kalangan Arab, khususnya Quraisy, menduduki posisi aristokrasi dalam struktur sosial pemerintahan. Dan yang terakhir, model pemerintahan cenderung otoriter dan menjauhi prinsip demokrasi dalam Islam seperti pemilihan pemimpin melalui musyawarah. Selanjutnya, profil khalifah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dimulai dari 661 Masehi sampai 750 Masehi, dengan 14 orang khalifah. Namun, terdapat 5 khalifah yang dinilai berhasil dan berprestasi dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemerintahannya dimulai dari tahun 661 Masehi sampai 679 Masehi. Beberapa kebijakan penting yang diterapkannya antara lain mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kerajaan turun-temurun.
Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang keempat, mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam. Yang kelima, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barid. Yang keenam, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Swahibul Kharaj. Yang ketujuh, mendirikan kantor cap, pencetakan mata uang, dan yang terakhir, Muawiyah wafat pada tahun 600 Hijriah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah kurang lebih 19 tahun. Kedua, Abdul Malik bin Marwan menjabat dari 684 Masehi sampai 705 Masehi. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan selama masa kepemimpinannya adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah, termasuk Arabisasi kantor perpajakan dan keuangan. Dan yang kedua, mencetak mata uang secara teratur. Ketiga, mengangkat gubernur hanya dari kalangan Bani Umayyah sendiri. Yang keempat, mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan untuk memperlancar pengiriman surat. Yang kelima, membangun gedung, masjid, dan saluran air. Yang keenam, bersama Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan menambahkan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik dari 705 Masehi sampai 714 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, kekuasaan Islam meluas hingga ke Spanyol di bawah pimpinan pasukan Tariq bin Ziyad saat Afrika Utara dipegang Musa bin Nusair. Dengan kekayaan yang melimpah, Al-Walid membangun banyak gedung, pabrik, jalan, dan sumur. Dia membangun Masjid Agung Damaskus atau Masjid Al-Amawi, memperluas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Nabawi di Madinah. Selain pembangunan fisik, dia juga menyantuni anak yatim, fakir miskin, penyandang disabilitas, serta membangun rumah sakit kusta di Damaskus. Sehingga pada masanya terjadi kemajuan pembangunan infrastruktur sekaligus kepedulian sosial. Yang keempat yaitu Umar bin Abdul Aziz menjabat dari 717 Masehi sampai 719 Masehi. Berikut ini kebijakan yang terkenal selama masa kepemimpinannya. Yang pertama, secara resmi ia memerintahkan pengumpulan hadis. Kedua, mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga, menaikkan gaji para gubernurnya. 4. Memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin. 5. Memperbarui dinas pos. Keenam, menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab, sehingga mengembalikannya kepada kesatuan Muslim yang universal. Ia mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam yang baru. Yang terakhir, Hisham bin Abdul Malik menjabat dari 723 Masehi sampai 742 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Meskipun pemerintahannya lunak, jujur, dan berjasa dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, namun kebijakan-kebijakannya tidak dapat mengatasi kesalahan-kesalahan khalifah sebelumnya. Hal ini semakin memperparah kemerosotan dinasti Umayyah. Hisham dikenal sebagai pendukung seni dan sastra, serta mencintai ilmu pengetahuan, sehingga memberikan perhatian besar pada pengembangan keilmuan. Yang kelima, dinamika politik. Ada beberapa dinamika politik dalam masa kepemerintahan dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini didasari pada pertimbangan keamanan dan politik untuk menghindari konflik dengan pendukung Ali bin Abi Thalib di Kufah dan Bani Hashim serta Bani Umayyah di Hijaz dalam memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, terdapat upaya ekspansi wilayah yang sangat agresif dengan tujuan membebaskan umat manusia dari kezaliman. Dalam kurun waktu 90 tahun, banyak bangsa dari berbagai penjuru mata angin turut berada di bawah naungan kekuasaan Islam, meliputi wilayah Spanyol, seluruh Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, Irak, Persia, Afghanistan, India, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Yang ketiga, untuk mengelola perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks, selain mengangkat Dewan Penasihat atau Majelis sebagai pendamping, para khalifah Bani Umayyah dibantu oleh sejumlah sekretaris negara atau Al-Kutab. Peran penting ini diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan yang semakin luas. Adapun beberapa sekretaris negara atau Al-Kutab yaitu
1. Katib al-Rasail, administrasi dan surat menyurat. 2. Katib al-Kharaj, mencatat penerimaan dan pengeluaran negara. 3. Katib al-Jundi, berkaitan dengan ketentaraan. 4. Katib asyurtah, pemeliharaan dan ketertiban umum. 5. Katib al-Qudah, menyelenggarakan tertib hukum melalui badan peradilan dan hakim. Yang keempat, pemerintahan Bani Umayyah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan modern, yaitu 1. Mendirikan dinas pos. 2. Menertibkan angkatan bersenjata. 3. Mencetak mata uang. 4. Menjadikan kodi sebagai profesi. 5. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Dalam pemerintahan Bani Umayyah, membentuk 4 diwan atau departemen, yaitu Diwanul Kharaj mengurus sumber-sumber pendapatan, Diwanul Rasail mengurusi surat penyurat atau pusat dan daerah yang berhubungan dengan surat negara. Diwanul Khatun mengurusi keputusan khalifah yang dikirim ke daerah-daerah. Diwanul Barid mengurusi informasi dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Diwanul Jundi mengurusi tentang kemiliteran. Selanjutnya, Bani Umayyah membentuk lembaga kehakiman bernama Nizam Al-Qadi dengan sistem pemisahan kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Kekuasaan agama dan kehakiman dalam daulah ini dibagi dalam 3 badan, yaitu Al-Qada yang bertugas untuk memutuskan perkara dengan ijtihad. 2. Al-Hizbah atau Muhtasib, bertugas untuk menyelesaikan perkara umum dan pidana. Dan yang terakhir, An-Nadhr fil Madhalim, sebagai mahkamah tertinggi. Yang keenam, dinamika intelektual. Kota-kota yang menjadi pusat kegiatan ilmu pada masa dinasti Bani Umayyah masih sama seperti zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Damaskus, Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, dan Mesir. Namun, ditambah dengan pusat-pusat baru seperti Kairawan, Cordoba, Granada, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah juga terbagi menjadi 2 bidang, yaitu yang pertama Al-Adabul Hadisah atau ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu Al-Umul Islamiyah, yaitu ilmu-ilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Fiqih. Yang kedua, Al-Ulumul Dahiliyah, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kemajuan Islam, seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu pasti, dan ilmu-ilmu eksak lainnya yang disalin dari bahasa Persia dan Romawi. Kedua, Al-Adabul Qadimah atau ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada di zaman jahiliyah dan zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu lughah atau bahasa, syair, kitab, dan amsal. Yang terakhir yaitu faktor kemunduran. Faktor-faktor penyebab kehancuran dinasti Bani Umayyah antara lain 1. Pertentangan hebat antara suku Arab Utara di Irak dan suku Arab Selatan di Suriah yang memuncak karena sikap berpihak pada khalifah. Kedua, latar belakang pembentukan dinasti tidak terlepas dari konflik politik. Syiah dan Khawarij tumbuh menjadi gerakan oposisi kuat yang mengancam kekuasaan, ditambah kuatnya kaum Abbasiyah. 3. Wilayah kekuasaan yang sangat luas menyulitkan pengurusan dan pengendalian administrasi dengan baik. Keempat, para penguasa terpuruk dalam kecintaan duniawi sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban kenegaraan saat mewarisi kekuasaan. Golongan agama kecewa karena kurangnya perhatian penguasa terhadap agama. Kelima, penindasan terus-menerus kepada pengikut Ali dan Bani Hashim menjadikan mereka oposisi kuat. Kekuatan baru ini dipimpin keturunan Al-Abbas dan didukung Bani Hashim, Syiah, serta kaum Mawali yang didiskriminasi menjadi penyebab langsung kejatuhan Bani Umayyah. Keenam, sistem pergantian khalifah secara turun-temurun baru bagi tradisi Arab yang menekankan senioritas. Pengaturannya tidak jelas sehingga memicu persaingan tidak sehat di istana. 7. Persaingan anggota Bani Umayyah untuk menjadi putra mahkota membawa perpecahan dan kelemahan kedudukan mereka, tidak hanya di pemerintah pusat tapi juga di kalangan gubernur. 8. Ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau Mawali yang berstatus rendah di tengah keangkuhan orang Arab yang difasilitasi penguasa. Meski sama-sama berjuang, harapan mereka untuk mendapat hak bernegara tidak terpenuhi. Sekian dari saya materi tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah dan semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.